Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kali ini saya akan membuat laporan biaya yang bisa update per bulan. Jadi, saya ingin laporan bulan yang sudah saya buat formatnya ini, dia akan update apabila saya pilih misalnya di sini saya isi Januari. Nah, dia akan mengisi budget Januari, realisasi bulan Januari, variannya dan persen variannya. Nah, data yang kita butuhkan yang pertama, teman-teman harus membuat seperti ini formatnya, ada laporan biaya, bulan, biaya, budget, dari varian, persen, dan lain-lain seperti ini. Ada gaji, konsumsi, jalan dinas, peralatan kebangunan, alat tulis kantor. Nah, dan totalnya. Dari kurang lebih format seperti ini bisa teman-teman buat. Kemudian sheet keduanya kita buat budget di sini. Nah, budget yaitu anggaran, artinya berapa sih yang kita butuhkan untuk biaya bulan ini gitu kan. Misalnya Januari ada 100 untuk gaji, konsumsi ada 20, jalan dinas ada 40, perawatan bangunan 34, alat tulis kantor 2. Nah, seterusnya. Dari Januari sampai Februari, Februari sampai Desember. Kemudian ada totalnya, teman-teman bisa totalkan seperti ini biar nggak lama. Udah saya buat datanya. Kemudian teman-teman contoh di sini. Kemudian untuk sheet ke tiganya ada realisasi, kurang lebih sama seperti budget, hanya ini adalah atau realisasi itu adalah berapa sih yang digunakan dari budget ini untuk digunakan sebagai transaksi suatu kantor atau perusahaan. Misalnya Januari gaji ternyata habis 123, besar banget nih, kenapa kan untuk 120 untuk Februari dan seterusnya. Nah, kemudian seperti itu. Kemudian kita yang pertama kita lakukan yaitu kita harus membuat drop down list. Nah, misalnya gini, saya ingin membuat sel C3 ini ada menu-menu Januari, Februari sampai Desember ke bawah gitu ya, ada pilihannya. Nah, yang kita butuhkan ada yaitu sheet bantuan di sini. Kita buat sheet kode namanya, sheet keempatnya. Nah, di sini kita buat aja di sini misalnya Januari. Kemudian drag saja ke bawah sampai Desember. Kemudian kita beri kode Januari itu adalah bulan ke-1, Februari bulan kedua, dan seterusnya sampai 12, akan Desember 12. Nah, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita balik ke sheet laporan. Nah, kita buat di sini menu drop down listnya menggunakan menu data, kemudian data validasi, klik data validation, kemudian pilih yang menulis, yang jenisnya list, kemudian source-nya sama dengan jadi ini kita harus ganti namanya, misalnya di sini saya ganti namanya bulan. Nah, dari B4 sampai B15 kita ganti range-nya menjadi bulan misalnya, tergantung teman-teman. Kalau saya bulan seperti ini. Kemudian di laporan ini kita ulang lagi data validasi, data validation, pilih yang list, kemudian sama dengan tadi bulan PLN. Oke. Nah, ini sudah jadi teman-teman, drop down listnya seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya kita harus membuat sini VLOOKUP untuk mengambil berapa sih kolom ke berapa si Agustus ini di sheet sheet budget ini. Nah, sebelumnya kita harus membuat kode unik dulu nih. Nah, kode uniknya caranya biar membedakan si Agustus gaji, Agustus konsumsi. Nah, caranya kita membuat kode unik dari sini saja, sama dengan Agustus. Kita klik, kemudian F4, dikunci, kemudian dan kita gabungkan dengan gaji. Artinya berarti Agustus gaji. Nah, gitu kira-kira. Agustus konsumsinya berapa? Agustus berjalan dinasnya berapa dan seterusnya. Kemudian langkah yang sama kita lakukan di sini. Sama dengan kita klik laporannya 4, kemudian dan lagi budgetnya gaji. Nah, seperti ini. Kita drag ke bawah, kemudian realisasi sama dengan bulan dan
kemudian realisasi gaji. Nah, oke, seperti itu. Jadi kalau kita ganti ini, dia akan mengikuti ganti. Nah, Juni gaji, Mei gaji, November gaji. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita harus membuat VLOOKUP di sini untuk mengambil kode bulan. Nah, kita harus hitung dulu nih. Januari itu kolom ke berapa sih? Januari adalah kolom ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah, sementara kalau kode di sini Januari adalah 1. Berarti kita harus ada tambah plus 2. Nah, di sini kita akan membuat VLOOKUP biar dia Januari dia nembak ke kolom ketiga ya. 1, 2, 3, kita harus tambah di sini rumusnya itu VLOOKUP November ini, kemudian titik koma ke kode F4, kemudian titik koma 2,0 enter. Nah, ada ini kayaknya. Nah, 11 nih. Sementara kalau kita ganti ke Januari ya tadi ya, kita butuh ke kolom ketiga 1, 2, 3. Kalau VLOOKUP kan dia dari kode ini sampai ke sini itu berapa kolom sih? 1, 2, 3. Berarti di sini kita harus tambah plus 2. Nah, Januari berarti kolom ketiga. Kita tes 1, 2, 3 pas. Kalau Maret berarti kolom ke 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sudah pas ya. Nah, selanjutnya gampang nih. Kita tinggal membuat VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP. Nah, untuk value-nya kita udah membuat kode unik di sini. Maret gaji, titik koma, tabel array-nya kita ke budget. Dari sini A3 ini kita drag ke N7. Kita kunci F4, kemudian titik koma. Nah, indeks kolomnya kita kan sudah membuat tadi 1, 2, 3 dan seterusnya ini. Kita balik ke laporan ini. Nah, kita pilih yang si angka 5 ini. Kemudian kita kunci F4, kemudian titik koma 0. Nah, 120. Kita drag ke bawah. Berapa sih? Betul enggak? Bikin gitu. 250 kita tes. Nah, 250. Coba kalau Januari dia harus 196. Januari. Oke, pas ya. Kemudian selanjutnya itu direalisasi sama caranya, VLOOKUP tabelnya ini, kemudian tabel array-nya yaitu di sini realisasi dari A3 sampai N4. Kemudian N7 ya, maaf, kemudian F4 titik koma kolomnya, urutan kolomnya itu kolom ke yang ini 3, F4 kita kunci, kemudian titik koma 0. Kita drag ke bawah. Berapa sih? Totalnya yaitu 190. Kita tes. Januari 190 pas. Kita ganti misalnya ke Maret 195. Nah, 195 pas. Kemudian yang selanjutnya kita variannya yaitu budget kurangi realisasi. Nah, oke. Selisih antara budget dan realisasi. Kemudian kita copy ke bawah. Formula. Nah, 55 minusnya ya. Plus 55 artinya budget lebih besar, realisasi sebesar Rp55 misalnya. Sama dengan kita persenannya itu varian dibagi dengan budget. Nah, 26% ya, kita ganti ke percentage sini. Kemudian bawah. Ctrl C, kemudian pasta spesial, pilih yang formula. Nah, seperti itu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, kalau kita ganti angkanya dia akan otomatis berubah sesuai dengan yang kita pilih. Nah, misalnya kalau ini belum diisi, realisasi belum ada nih, kita misalnya di bulan 6 kan, ini bulan 6 berarti bulan 7 belum ada. Misalnya kita kosongkan, kita copy bawahnya aja. Nah, kosong. Kita ganti ke Juli. Harusnya kosong datanya. Nah, seperti itu.
Oke, masih 100% semua. Tapi kalau kita ke bulan Juni, nah dia udah mulai ngisi. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, dia update terus dia. Berarti bulan Agustus masih kosong realisasinya, sampai Desember masih kosong. Nah, karena kita di sini kosong. Tapi kalau kita isi lagi, misalnya sampai Oktober misalnya. Berarti kalau Oktober kita isi di sini harusnya sudah ada 27, 224 harusnya. Oke, pas ya. Kemudian kita kopikan lagi ke atas. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Gampang kan? Jadi sederhana saja, kita nantinya membuat pertama drop down list, kemudian kita membuat kode unik di sini 1, 2, 3 ini kita beri kode uniknya masing-masing. Kemudian selanjutnya kita membuat di sini berapa sih kolom indeksnya, kita perhitungan dari 1, 2, 3 kalau Januari. Kalau Februari berarti 1, 2, 3, 4. Nah, artinya dia ditambah 2 di sini, tambah 2 di sini. Nah, kemudian bikin lookupnya di sini, kemudian variannya dan kemudian persennya. Selanjutnya kalau sudah jadi ini, kita sembunyikan saja kodenya, hide. Kemudian kita hide juga. Oke, budget kita hide juga biar tidak diotak-atik sama yang lain kan. Nah, seperti itu. Ini kita misalnya kita bold. Kemudian kita di sini kita hilangkan saja. Nah, kita pilih di sini. Oke, jadi teman-teman, jadi seperti itu ya. Jadi laporan teman-teman itu sederhana, tetapi bisa update tiap bulan. Oke, kurang lebih seperti itu cara membuat laporan biaya yang bisa diupdate tiap bulan menggunakan rumus VLOOKUP dan kombinasi rumus dan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.